ada kelas online-nya, kemudian oh ya di batch kali ini Bapak Ibu nggak ada yang mencoba kelas online, di batch sebelumnya ada yang mencoba kelas online. Waktu itu ada salah satu guru yang mengajarkan latex ya, karena yang di sini mungkin kayaknya yang guru fisika atau matematikanya sedikit, jadi jarang ada yang bingung perkara latex. Nah, bisa nyoba kelas online-nya Big Blue Button ya Bapak Ibu, tuh fiturnya lebih bagus dibanding dengan Zoom, tapi memang harus mempelajari karena fiturnya nggak biasa, jadi bisa mencoba dulu. Kemudian ada lesson-nya, kemudian ada game-nya, ada diskusinya, dan lain-lain. Jadi ini instructional design ini harus diatur sedemikian rupa supaya dalam satu pembelajaran itu kalau bisa lengkap, ada project base-nya, ada social based learning-nya, ada problem based learning-nya, ada assessment based learning-nya gitu. Jadi bisa dikombinasi. Nah, saya harap juga Bapak Ibu sudah mulai terbiasa untuk dengan ini, dengan daring itu plagiarism mulai diperhatikan ya, supaya sudah don't copy paste your friend work. Jadi kita sudah mudah memeriksa jawaban anak-anak. Bahkan kalau anak-anak itu ambil dari Google atau dari tempat lain, kita gampang memeriksanya. Selain Google punya plugin sendiri untuk plagiarism, kita bisa dengan mudah meng-copy paste dan memeriksa apakah itu mengandung unsur plagiarism. Karena plagiarism itu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Jadi kita membiasakan anak didik kita untuk tidak plagiat. Kemudian contextual learning ya. Bapak Ibu sudah mulai mencoba untuk contextual learning, yaitu kemarin dari problem based learning yang saya lihat, saya baca rata-rata problem based learning-nya sudah bawa ke contextual learning. Jadi pembelajaran itu dibawa ke konteksnya. Jadi udah tidak terkotak-kotak lagi, tapi sudah membahas dengan contextual learning. Nah, saya harap dari Bapak Ibu juga sudah support dengan low order thinking dan hot order thinking ya. Kalau di contoh, ya kan kemarin kalau kita belajar taksonomi Bloom, kan C1, C2 kalau untuk deep learning harus di luar kelas, kemudian C3 dan seterusnya di dalam kelas. Nah, jadi tanpa sadar C1, C2 anak-anak sudah menghafal materi tanpa mereka sadari. Mungkin kalau ini dibuat lewat H5P ya Bapak Ibu. Jadi H5P itu di kelas berikutnya. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti bisa daftar sendiri untuk kelas H5P. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan lesson. Bapak Ibu sudah mencoba lesson sendiri. Lesson itu juga ada kalau kita pintar membuat atau kreatif membuat skenario pembelajarannya, itu jadi sangat menarik ya. Bisa ada level-levelnya, bisa pindah, bisa kembali lagi ke 0 dan seterusnya ya. Ada yang terakhir kemarin itu lesson saya buat kembali ke 0 lagi ya, kembali ke 0. Jadi ada per level jadi kembali ke 0 itu menggunakan lesson, atau untuk lebih menekankannya menggunakan forum. Ini juga problem based learning. Kemudian bagaimana dampak negatif dan positif penjajahan bangsa Eropa dan seterusnya. Ini problem based learning. Jadi mereka menjawab berdasarkan teori tapi tidak teoritis begitu. Jadi ada unsur hasil pemikiran mereka. Nah, kemudian tadi walaupun permainan yang kita buat itu belum sekeren H5P kalau tadi ya pakai H5P, tapi dengan apa yang Bapak Ibu coba ya, ini bisa di C1 C2. Nanti waktu di tugas akhir kan Bapak Ibu sudah upload kompetensi. Nah, kompetensinya nanti dipakai Bapak Ibu. Nanti saya akan masukkan kompetensi. Besok Bapak Ibu sudah bisa pakai kompetensinya. Nah, masukkan kompetensi. Jadi di setiap aktivitas itu harus ada kompetensinya. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan kompetensinya. Jadi walaupun permainan tetap mengacu pada kompetensi dasar pembelajaran. Nah, jadi C1, C2 bisa dimasukkan ke sini. Sudah ada ini, Who Wants to be a Millionaire ya, sudah nyoba belum sampai berapa, 15.000 dan seterusnya. Kemudian ada lagi permainan yang ini bisa menghafal dengan menyenangkan. Ini masih berkutat di antara C1, C2 dan C3. Mungkin ada yang sudah mencoba Hangman, saya tidak mencobakannya. Jadi waktu di tugas hari pertama di minggu ketiga itu kalau nggak salah cuma 3 permainan ya, termasuk ular tangga. Ya, Bapak Ibu juga sudah menerapkan project based learning ya, walaupun kita belum
bisa mencoba kalau project based learning, karena project based learning itu adalah pembelajaran yang tidak dicoba dalam waktu dekat, tapi dalam kurun waktu tertentu, 2-3 hari atau bahkan bisa dalam 1 semester kalau kuliah. Nah, ini kreativitas mengajar itu memang dituntut untuk memilih fitur ya Bapak Ibu. Jadi pilih yang sesuai, tidak malas, membuat pelajaran yang menarik. Kemudian daripada proses sharing tanya jawab yang nggak selancar proses offline, kalau di daring kan tidak ada save by the bell, seperti saya bilang ya, banyak yang save by the bell, tapi di sini tidak. Nah, jadi juga dengan kita bisa membimbing anak-anak untuk masuk ke dari high order thinking sampai ke dari low order thinking sampai ke high order thinking. Cuma ada kelemahannya Bapak Ibu, kan kita nggak bisa melihat sesuatu itu positif terus ya. Seperti pembelajaran tatap muka ada kelemahannya, pembelajaran daring juga ada kelemahannya. Salah satu, kita tidak bisa mengontrol emosional siswa ya. Karena setiap rumah itu ada dalam situasi yang tidak sama. Jadi kalau katanya pengalaman anak-anak yang daring itu, ada yang dosennya harus diminta berhenti karena itu mamanya minta pasangin kompor gas, kucingnya masuk ke kamar atau gimana. Jadi di situ kita nggak bisa ngontrol emosi anak-anak karena situasi setiap rumah berbeda. Kemudian psikomotorik juga kurang terlatih karena ada banyak perlengkapan laboratorium yang hampir tidak mungkin dibawa ke rumah. Bagian kecil mungkin bisa dicobakan di rumah, tapi beberapa bagian tidak bisa. Jadi psikomotorik memang kurang terlatih. Kemudian dari sisi humanisme, kalau yang penggemar sisi kemanusiaan itu memang dengan pembelajaran daring kurang efisien di sisi humanisme. Itu beberapa kelemahan pembelajaran daring Bapak Ibu. Nah, hari ini akan kita bahas adalah kuis kedua, kemudian ini self-hosted atau managed PBS. Ada yang beberapa tanya sama saya, mana yang lebih enak, self-hosted atau misalnya kita punya server sendiri di rumah, kayak di sekolah, punya server sendiri di sekolah, kemudian di manage sendiri, apa kita sewa VPS gitu, atau sewa VPS yang di-manage-kan. Kemudian kita akan membahas tentang final project. Membahas kuis. Oke. Kuisnya ada true false, ada pilihan ganda, kemudian ada essay. Yang batch kali ini waktunya diperpanjang sama tim Brainers, jadi berbeda dengan batch sebelumnya yang waktunya lebih pendek. Yang ini waktunya lebih panjang. Oke, James, saya stop share screen dan James bisa mulai share untuk membahas kuis. Oke, diurut dari yang paling tinggi, James. Saya lupa, harusnya di ini ada satu jawaban yang dibuat biarkan salah gitu. Tapi saya lupa. Jadi semua jawaban benar kita akan bahas dan kita anggap pura-pura salah supaya dilihat apa yang terjadi kalau misalnya guru melakukan kekeliruan. Digeser ke bawah, James. Kayaknya agak berbeda di sini kurvanya cenderung
ke atas, tapi perbedaannya cukup tinggi antara yang bisa dengan yang kurang bisa. Itu nilainya seperti itu grafiknya. Kemudian ya memang setiap batch itu punya grafik yang berbeda. Nanti kalau Bapak Ibu mengajar di setiap kelas atau setiap tahun pun Bapak Ibu bisa lihat ada grafik yang berbeda di tipe soal yang sama atau di soal bahkan di soal yang sama. Ke atas James kita akan bahas satu-satu. Oke, paling tinggi Bu Nikomang ya. Oke, dengan role sebagai teacher, kita tidak bisa melihat nilai dari masing-masing siswa. Enggak ya, kan kita sudah pernah coba ya, kalau kita sebagai teacher, kita bisa lihat nilai masing-masing siswa. Untuk melihat harus dengan role administrator, tidak, enggak harus, jadi guru bisa lihat. Jawabannya, ini jawabannya false, betul. Kemudian ke bawah, decimal place in grade 1 menunjukkan bahwa nilai akhir dalam bentuk bilangan bulat. Itu jawabannya salah. Bisa dilihatkan James setting ini decimal place in grade 1. 1. Ini sudah dibahas waktu kita di pertemuan sebelumnya, waktu belajar tentang setting quiz. Di layout. Oh, bukan. Oh ya, ini decimal place in grade. Kalau kita jawab 1, tadi kan jawabannya 1, berarti hasil siswa tidak dalam bentuk bilangan bulat, tapi 1 angka di belakang koma. Itu maksudnya itu. Decimal place itu berapa angka desimal yang mau kita tempatkan di nilai. Kalau 1 berarti dia 1 angka di belakang koma. Jadi soalnya apakah kalau dia taruh 1 itu berarti tidak ya, tapi bilangan desimal jadinya. Jadi jawabannya false. Kemudian nomor 3. Pada fitur glosari, kemarin ada yang tanya sama saya, fitur glosari dapat dibuat setiap siswa berperan serta memasukkan informasi untuk membuat kolaboratif dictionary. Kolaboratif dictionary sudah pernah kita coba ya, Kamus Kolab. Cuma kemarin kolaboratif dictionary-nya adalah tentang pribadi diri. Itu sebenarnya kolaboratif dictionary. Jadi dictionary-nya Bapak itu bisa dibuat sesuai dengan mapel masing-masing. Misalnya PPKN ya berarti dibuat berdasarkan materi PPKN tapi berkolaborasi, anak-anak masing-masing mengisikan sendiri suaranya, mengisikan sendiri isinya. Jadi bisa dicontohkan lagi James, kemarin ada yang tanya tentang glosari, takutnya nggak tahu bagaimana cara membuat glosari. Glosari sama seperti kuis-kuis lain ya Bapak Ibu, sama seperti aktivitas lain yang perlu diperhatikan adalah pertama pasti turn editing on. Kalau sudah turn editing on, nah, kalau belum turn editing on, kita nggak bisa ngapain di kelas kita. Tapi kalau posisinya sudah turn editing on, maka kita bisa melakukan apapun aktivitas di kelas kita ini. Termasuk menambahkan glosari. Menambahkan glosari sama seperti kuis. Jadi, pertama yang dibuat adalah rumahnya. Jadi kayak kalau kita buat kuis itu pertama kali kita buat, baru rumahnya dulu. Soalnya belum ada. Baru kita akan tambahkan soal di dalamnya. Sama seperti menambahkan glosari. Jadi menambahkan glosari ini juga baru buat rumahnya dulu. Jadi sama seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi kita tinggal add aja glosari. Glosari itu ada ABC-ABC-nya. Nah, yaitu glosari, kemudian glosari bisa jadi kamus, bisa jadi macam-macam, tergantung apa kita mau bikin apa, kreativitas kita diisikan aja, misalnya kamus bersama atau kamus gitu, atau kamus bahasa gitu, atau kamus fisika, atau kamus geografi, boleh kamusku.
Kemudian ini diinformasikan di kamus kultu apa aja. Kamu tentang diriku boleh. Kemudian display itu kalau mau ditunjukkan ke depan, kalau enggak kalau tidak di posisi dari jauh berarti nanti kita nggak kelihatan. Kemudian is this glossary global. Kalau glossary global, Bapak Ibu kalau lupa itu di tanda tanya di sebelahnya itu bisa diklik untuk tahu ini apa ya. Waktu itu sudah pernah dijelasin, tapi saya lupa itu apa ya. Bapak Ibu tidak biasa aja global glossary itu bisa link ke seluruh site, jadi ke semua site yang ada. Jadi kalau misalnya sekolah kalau ini diaktifkan, berarti nanti tagline kalau guru lain membahas tentang, misalnya membahas tentang Gletser. Kalau Gletser itu ada di kamus Bapak Ibu, nanti otomatis kelihatan link, ada linknya. Sekarang sound background, nggak ada sound background, sepi di sini. Kemudian kemarin jadi kalau misalnya ini buat kelas kita aja, jadi nggak usah diaktifin gitunya, apa namanya, is glossary global. Kemudian glossary tipe, di situ ada secondary atau first glossary. Jadi ada main glossary sama secondary. Ini bisa bikin pertanyaan jadi sampai salah. Main glossary sama secondary glossary. Kalau main glossary itu berarti berguna untuk seluruh kelas kita, tapi kalau secondary glossary hanya pada section di mana kita pilih, ya. Itu kemudian entries-nya bisa dilihat, James. Saya nggak mau ulang ke sini sih, nggak terlalu penting soalnya. Oke, terus bawahnya tampilannya. Nah, ini yang kemarin waktu tugas muncul, ya saya minta tampilan itu misalnya 5 per halaman, ya berarti saya tinggal menggantikan angka 10 dengan 5. Kalau saya minta tampil hanya 2, jadi setiap dibuka itu hanya muncul 2, berarti saya akan pilih 2. Kalau setiap muncul itu hanya 1, ya berarti pilih aja 1. Coba aja 1, James. Itu entry show per page-nya nanti ganti 1, James. Dah, terus ke bawah di oke aja. Ini sudah pernah dibahas, jadi kita okekan aja. Pokoknya ada yang tanya. Taram, jadi deh kamus kita. Tapi kamusnya ini masih kosong. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu mau ngapain? Mau kamus itu dijadikan penugasan untuk anak-anak, atau memang Bapak Ibu mau isikan? Misalnya itu kamus itu silakan James diklik. Udah, Bapak Ibu tinggal isikan tadi. Mau misalnya isi A, misalnya klik A James Atom, misalnya. Langsung add new, kemudian konsepnya A, atom, kemudian isikan atom adalah, kemudian bisa ditambahkan video dan gambar, sebaiknya dengan gambar ya, minimal dengan gambar supaya dia jadi tampilan kamusnya jadi lebih cantik. Nanti muncul atom adalah, kemudian misalnya klik P James, new entry, kita buat P, pegas. Ya, pegas adalah guru fisika, jadi ingatnya fisika aja. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, bekas sudah muncul kalau B. Karena tadi satu halaman satu informasi, berarti cuma 1. Jadi kalau kita mau ke A, berarti klik A-nya, James. Nah, jadi seperti itu
Untuk glosari, ya, James sudah dimatiin itunya telegramnya. Terima kasih. Oke, lanjut kembali lagi ke soalnya, James. Oke, jadi itu sudah fitur glosari. Social based learning menggunakan fitur chat, paling baik digunakan asynchronous. Ini sudah pernah dibahas. Asynchronous itu chat salah ya, karena chat untuk sinkronus ini banyak yang benar di PR juga di tugas banyak yang benar. Kemudian nomor 5, James. Setting attempt reopen manually merupakan setting pada assignment di mana jika siswa atau mahasiswa terlambat mengumpulkan penugasan, maka penugasan dapat dibuka kembali secara manual oleh siswa secara manual. Tidak yang bisa menutup dan membuka, walaupun di setting reopen itu tetap pengajarnya. Jadi siswa tidak bisa membuka atau menutup penugasan. Nah, itu jawabannya false. Oke. Okay. Kemudian jika harus mengatur setting open quiz menjadi 90 menit agar time limit pengerjaan soal hanya 90 menit saja. Ini kenapa salah? Kita harus mengatur setting open quiz menjadi 90 menit agar time limit pengerjaan soal hanya 90 menit saja. Tidak harus, Bapak Ibu. Itu sudah dibahas di quiz, jadi dilewatin aja. Jadi tidak harus, nggak ada hubungannya tutup buka quiz dengan lama pengerjaan. Pengaturan due date pada fitur assignment membuat siswa peserta training tidak dapat mengirimkan tugas lagi. Jawabannya false. Oh, ini yang salah ini. Nanti kita ganti. Pengaturan due date pada fitur assignment membuat siswa atau peserta training tidak dapat mengirimkan tugas lagi. Jawabannya salah ya. Jawabannya salah. Artinya peserta training walaupun due date-nya sudah diatur, dia tetap bisa mengirimkan, tapi ada tanda bahwa dia terlambat mengirimkan. Ada 3 jenis pengaturan submission fitur, yaitu online file, online text, dan file submission. Ini salah karena emang saya jadi bikin salah ya. Cuma ada 2, yaitu online text dan file submission. Kemudian lanjutnya, James. Pengaturan cut off. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu, cut off. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waktu assignment itu ingin tidak satu anak pun bisa mengirimkan tugas ketika dia terlambat, maka cut off-nya diaktifkan. Tolong dibuka assignment, James. Assignment, buka aja salah satu assignment. Cuma buka, lihat settingannya. Kita lihat settingannya. Assignment ya, boleh? Gak apa-apa, yang sembarang aja, James, gak apa-apa kok. Halo. Bisa? Oh, oke. James, kalau ada masalah biar saya aja, nggak apa-apa, James, nanti itunya. Nah, di setting di bawah, di setting waktu Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada due date ya. Tadi yang sudah dibahas, kalau due date itu, kalau kita setting due date tanggal 17 September jam 9, kalau peserta training atau siswa kita kumpulkan tanggal 17 September atau tanggal 18 September jam 9, apakah sistem bisa terima? Iya, sistem bisa terima. Kalau hanya due date yang diatur, iya, sistem bisa terima. Jadi nanti ada informasi tapi waktu kita menilai bahwa siswa tersebut atau peserta training tersebut itu
mengumpulkannya terlambat. Berapa lama? 1 detik kah? 2 detik? 1 hari? 3 jam? Atau 1 minggu 2 hari? Atau 1 minggu 2 hari dan seterusnya. Jadi sistem akan mencatat. Tapi kalau cut off date-nya kita enable, misalnya tanggal 17 September, biasanya saya akan lebihkan 10 menit itu karena takutnya ada masalah waktu pengiriman data. Jadi pada saat sistem di titik jam 9 dari 10 menit, maka siswa atau peserta training tidak lagi bisa mengirimkan penugasan. Jadi di situ bedanya antara date dengan cut off. Balik lagi ke soal James. Nah, lanjut. Kemudian pengaturan review option pada quiz memungkinkan kita mengatur agar jawaban benar tidak terlihat oleh siswa. Kemarin sudah dibahas di review, itu ada di review optionnya quiz itu ada tiga kotak yang cukup banyak. Bapak Ibu bisa coba macam-macam, dan di situ memang kita bisa mengatur supaya jawaban terlihat atau tanda merah dan tanda hijau seperti jawaban benar dan salah terlihat atau nilai terlihat dan seterusnya. Kemudian 11. Seorang guru membuat suatu penugasan bagi siswa untuk mewawancarai online 5 orang berkaitan dengan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak mewawancarai ketika menggunakan masker. Kalau dia mewawancarai berinteraksi dengan orang lain, itu adalah social distancing. 12 James. Setting quiz pada attempt allow. 1 menyebabkan nilai yang disimpan pada sistem adalah rata-rata salah. Kemarin sudah dibahas juga di quiz, kalau attempt low-nya cuma 1, maka pilihan average, kemudian paling tinggi, paling rendah, paling tinggi, pertama, terakhir itu nggak akan muncul. Jadi false. Kemudian 13 James. Kelemahan fitur glossary pada Moodle bahwa informasi pada setiap halaman tidak dapat di-print. Tidak benar, itu bisa di-print. Ada fasilitas untuk mencetak memprintnya. Kemudian 14. Jika kita tidak men-setting layout tampil adalah satu soal pada satu halaman, biasanya pada waktu kita membuat quiz, kita bisa mengatur soal yang muncul, misalnya 1 soal per halaman, 2 soal per halaman, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita lupa, kita bisa mengatur ulangnya di waktu kita membuat quiz. Jadi kita bisa repage ini lagi mau berapa halaman per quiz. Kemudian lanjut James, nomor 14, 15. Mencentang shuffle pada edit question. Ini hati-hati ya, mencentang shuffle pada edit question berguna untuk mengacak urutan jawaban. Kalau pada edit question itu berguna untuk mengacak soal. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau edit question, ada 2 edit waktu di quiz ya. Ada edit setting sama edit question. Kalau di edit question itu yang di-shuffle atau yang diacak adalah pertanyaannya, urutan pertanyaan. Tapi kalau di edit setting itu yang diacak adalah urutan atau komit pilihan. 16 James. Pilihan sekuensial pada pilihan setting quiz. Tadi kan sempat waktu saya salah kasih tahu James, itu kan ada sekuensial dan ada free. Kalau free itu berarti siswa atau peserta itu bisa loncat-loncat dari soal ke 1 ke 10 balik lagi ke 2 dan seterusnya, atau bisa menandai dan pindah-pindah. Tapi kalau di free, kalau di free. Tapi kalau diatur sekuensial, maka urutannya harus terus maju. Jadi nggak bisa pindah-pindah ke belakang. Tidak dengan mudah bisa pindah ke belakang. Kemudian 17 James. Pada pengaturan glossary ada 2 tipe glossary tadi yang dibahas, first glossary dan secondary glossary. Ini tricky kalau bikin soal true false memang ya. Namanya true false, kita seakan-akan harus menyembunyikan kebenaran di dalamnya dan ada yang salah di dalamnya. Jadi benar tipe glossary itu cuma ada 2. Tapi bukan first glossary dan secondary glossary, tapi main glossary dan secondary glossary. Seperti itu, 18 ya. Kita dapat mengatur setting open quiz 2 minggu dan time limit pengerjaan soal hanya 60 menit benar. Ini yang tadi saya bilang, tidak ada hubungannya open dan close quiz dengan lamanya pengerjaan.
namanya pengerjaan bisa 5 menit, tapi open quiz-nya bisa 1 tahun, nggak masalah. Kemudian 19 ya. Pengaturan no image pada show the user image yang tidak berpengaruh pada bisa atau tidaknya gambar muncul di soal. Itu tidak ada hubungannya. Dan ini kayaknya sudah pernah dibahas ya, saya rasanya kok pernah bahas ini ya. Pengaturan pada show image nggak ada hubungannya, jadi tidak ada hubungannya dengan soal ada. Tapi hubungannya dengan foto. Kemudian next ya. Iya, kayaknya ini sudah dibahas deh. Kalau sudah, kita stop aja deh, James. Saya share screen lagi. Biar nggak terlalu lama. Bahas. Karena harusnya memang nggak dibahasnya di pertemuan sekarang. Oke. Sudah, default essay, itu deh kayaknya saya sudah bahas kok. Bahas di kita juga. Gak tahu sih, lupa saya sudah bahas belum. Nanti kalau misalnya belum dibahas, kita bahas lagi lanjut deh. Tentang implementasi Moodle, kan tidak semua Bapak Ibu sekolahnya sudah mengimplementasikan Moodle. Seperti Ibu Komang kan dia inisiatif belajar sendiri ketika teman dengar dari teman-temannya. Tapi saya mengapresiasi positif karena sampai dengan saat ini Ibu Komang mengikuti dengan baik gitu ya. Semua penugasan diikuti dengan baik, bahkan nilai juga bisa mendapatkan baik. Walaupun belum pernah dengar, belum pernah nyoba sama sekali. Nah, self-hosted dengan manage Moodle. Kalau Bapak Ibu personal mau coba, bisa coba di Numio, tapi si Jual Media juga akan membuka untuk gratis untuk beberapa siswa begitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencoba atau mau belajar untuk sendiri bisa nanti. Kemudian self-hosted itu artinya kan banyak sekolah yang punya server UNBK. Nah, server UNBK itu mau diisi Moodle kemudian di online kan, itu bisa gitu ya. Bisa. Kemudian kalau misalnya dengan VPS Minutes itu apa bedanya? Kalau beberapa teman diskusi di Moodle, ini saya dapat dari teman diskusi di grup Moodle itu. Boleh tanya nggak, Bu? Oh, boleh Pak, silakan. Tadi kan disinggung-singgung Gnomio itu ya. Saya kan kemarin pakai Gnomio, tapi cuma pakai buat ujian saja atau buat CBT saja. Selanjutnya yang saya cari di situ adalah pas saya add an activity ya, itu nggak ada tuh menu yang kayak TTS terus yang milioner itu nggak ada tuh. Apa karena versi rendah atau gimana tuh ya? Ya namanya gratis ya Pak ya, tidak semua fitur diaktifkan karena kalau semua diaktifkan juga akan membebani server. Terus juga tidak semua fitur itu tidak semua data bisa diupload. Kayaknya misalnya Moodle itu kan punya pengaturan upload default ya Pak ya. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang pernah mencoba Moodle sendiri, kemudian padahal dia sudah ngatur tuh, kan kita biasanya ngatur ya di tempat kita ya, mau upload berapa 10 kilobyte, 100 megabyte gitu ya. Tapi sebenarnya ada pada satu titik ketika kita udah ngatur sampai 1 mega pun, dia nggak mau upload 1 mega misalnya begitu. Karena settingan itu, Moodle itu punya 2 setting selain di yang tampak mata kita, juga setting yang di belakang yang nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang tampilannya kayak kalau kita beli mie gitu, Indomie gitu loh Pak. Jadi kalau beli Indomie kan gambarnya bagus gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya butuh effort untuk menyediakan, ada ayam gorengnya, ada telur mata sapinya, ada lain-lainnya, itu butuh effort. Jadi kalau Indomie-nya sendiri ya mentahan gitu, kalau kita masak ya nggak muncul ayam goreng dan lain-lain. Jadi kayak begitu. Jadi di Gnomio itu ya kalau mau muncul yang lain-lain ditambahkan sendiri. Tapi sayangnya untuk menambahkan kan kita posisinya harus administrator.
di sana Pak. Masalahnya di Nunu. Oh gitu. Jadi kalau kita install sendiri di lokal gimana tuh? Ada nggak menu kayak gitu ya? Oh, ada Pak, ada. Kalau menu kayak gitu ada atau enggaknya tinggal tergantung kita yang install. Jadi tergantung administrator. Tidak semua ada juga. Kalau ada yang di batch sebelumnya misalnya tanya sama kami, saya sudah nyari kok nggak ada itu ya. Aktivitinya nggak lengkap kayak yang biasa di sini gitu. Nggak lengkap ya, nggak ada untuk belajarnya. Iya. Hal yang kami juga buat sendiri. Begitu. Nah, sudah Pak, ada pertanyaan lain? Sementara cukup dulu, Bu. Oke, lanjut ya Pak Naki. Nah, teman ini sekolah cukup kaya, dia punya dedicated internetnya, nggak kayak ada banyak sekolah yang internetnya itu misalnya pakai First Media atau pakai apa yang tidak dedicated. Sekolah ini dia dedicated, artinya 1:1. Kalau kita di sekolah misalnya saya di rumah ini pasang pakai 50 Mbps misalnya ya, tapi kan nggak dedicated 1:10. Jadi yang saya dapat itu sebenarnya dibagi ke 10 orang lainnya. Jadi yang saya dapat tidak seperti yang tertulis begitu. Nah, gimana konektivitas internet kita kalau kita mau server di sekolah, server UNBK itu mau dijadiin servernya Moodle. Terus ada server uptime, kan server itu nyala 24 jam ya namanya server ya. Kalau listrik PLN di sekolah mati atau nggak stabil provider internetnya itu gimana? Jadi provider internet sekolah, bukan provider internetnya murid-murid tapi yang sekolah. Itu jadi masalah. Kemudian hardware maintenance. Sebenarnya hardware maintenance itu mahal sekali, Pak. Nah, sayangnya ketika sekolah atau yayasan, ya kadang-kadang yayasan tutup mata, pokoknya ini jalankan gitu, pakai server yang ada di sekolah gitu. Mereka nggak berhitung tentang hardware maintenance. Hardware maintenance itu ketika komputer nyala terus, ya, kan ada masalah dua biasanya masalahnya. Mungkin hard disk, yang satu lagi RAM-nya. Ya. Nah, RAM-nya itu kalau misalnya kita pakai server sekolah itu yang DDR4 16 GB, teman ini menulis, dia bilang harganya sekitar 5 juta per keping. Ya, jadi apakah anggaran itu ada? Nah, jangan-jangan yayasan atau sekolah cuma nyuruh aja mengadakan, tapi nggak ada. Kemudian beban AC per bulan. Ketika server nyala, akan lebih cepat rusak ketika servernya tidak di tempat yang dingin, jadi tempat yang biasa-biasa aja. Padahal namanya server, dia harus dalam kondisi dingin terus supaya hardware di dalamnya itu nggak jadi panas. Jadi harus nyala 24 jam, 18 derajat. Jadi pasti beban AC meningkat. Kemudian peranan teknologi cloud, terus security jaringan, apakah si IT kita itu mampu menangani itu? Itu masalahnya ketika kita self-hosted, artinya server UNBK atau server sekolah itu mau di-online-kan. Jadi ada masalah di sana. Itu yang jadi pertimbangan kita. Kalau itu kita semua memenuhi syarat, ya sudah. Kalau ikut talk show nasional, proposal. Nah, itu jadi tertawaan karena proposal kami harganya Rp300 kan ya. Rp300 per siswa. Nah, tertawaan di grup-grup ya. Selamat malam, mau nanya yang ditawarkan oleh John Media School itu maksudnya gimana? Wah, murah ya. Kemudian dibilang Bu Yulia minimal berapa? Kalau saya bilang nggak ada minimalnya. Kalau murid saya cuma 2, berarti 3.000 per bulan. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Jadi itu yang ditawarkan di kami kalau VPS ya. Kalau VPS, kami pakai VPS. Nah, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu lihat jamnya di sini, jam 6.46. Kenapa kok tadi saya bilang di depan? Saya bilang di depan itu kalau self-hosted vs managed VPS itu bicara tentang asas keberadilan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada error. Si admin itu sudah, selamat pagi semuanya, mau nanya nih bagaimana caranya mengatasi disk usage cepat full 646. Saat semua guru, semua murid, kepala sekolah, bahkan ketua yayasan belum peduli sama servernya, admin server nggak bisa kayak gitu, ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang pernah mencoba Moodle untuk diaktifkan sekolah juga mengalami seperti itu. Misalnya upload soal, ternyata kok mau upload videonya dibatasi. Kok nggak bisa-bisa, padahal itu pembatasan sudah dinaikkan. Jadi
uh, kasihan ya jadi adminnya ketika seperti ini. Tapi kan kepala sekolah, bahkan mungkin ketua yayasan itu tidak tahu atau tidak mau tahu. Jadi di sini Bapak Ibu yang bisa membantu atau mengingatkan sekolah atau pimpinan sekolah ketika memang tidak semua eskom itu belajar tentang jaringan komputer. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau perlu ya si adminnya disekolahin dulu atau dikursin dulu sampai dia mahir atau sampai dia setengah mahir baru dia boleh jalanin. Kalau enggak, kasihan. Bapak Ibu tidur, nyenyak, dia semalaman nggak tidur hanya untuk ngurusin servernya. Nah, ini ada lagi, ini biasanya di sekolah negeri, yang saya kan memang di sekolah negeri. Jadi di masa pandemi, ini guru GTT itu harus mengampu 8 jenjang yang berbeda, bikin materi, koreksi, 8 jenis, ya. Belum kalau ada kendala teknis. Kemudian kalau rekan di sekolah, saya tanya, apakah rekan di sekolahnya itu sesibuk Bapak? Saya bilang gitu. Tidak, rekan di sekolah tidak terlalu sibuk. Kenapa? Karena dia guru GTT, masih honorer pula. Yang PNS sepuh, ya sudah tua, dan sembunyi, saya paling sebel. Sembunyi dari kata, kami sudah senior, nggak bisa yang online gini. Siapa bilang bohong? Saya bilang gitu kan, harusnya sama-sama belajar gitu. Dan kadang-kadang pemerintah kalau ngasih bantuan pun yang dikasih bantuan PNS. Jadi yang honorer ini seringkali terabaikan. Ya kasihan. Jadi kalau misalnya ketika saya lihat ini, saya sampai tanya berapa fee Bapak gitu ya. Dia di Jawa Tengah, tidak jauh dari kota Jogja. Jadi fee-nya mengajar itu di satu sekolah itu sekitar 350.000. Saya pikir samalah ketika saya mengajar, kami Jual Media mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Madiun, itu fee untuk gurunya 400.000. Tapi saya kagum ketika kami mengajar di sana, semua guru itu mau belajar di sana. Nah, itu yang miris buat saya. Jadi Bapak Ibu kira-kira boleh menjadi agen buat teman-teman ya, yang ini dibantu atau dicarikan solusi bersama. Nah, terus gimana gitu ya. Jadi satu keputusan besar bagi institusi, apalagi sekarang ya, mau pindah ke LMS atau biarin aja deh, pokoknya asal jalan. Apalagi sekarang saya sudah lihat di timeline-nya WhatsApp saya itu sudah beredaran penerimaan siswa baru untuk tahun 2021-2022. Sebenarnya saya agak sedih di situ ya. Kenapa? Belum bisa menyediakan pembelajaran yang baik dan benar gitu, tapi udah ribut untuk menerima siswa baru. Ya memang siswa baru harus jalan, tapi kita juga bersalah kalau kita tidak menyediakan pembelajaran yang benar untuk yang sekarang ada. Jadi satu keputusan yang besar, apakah institusi Bapak Ibu itu menyelenggarakan sendiri, tadi self-hosted, atau mengandalkan mitra untuk layanan yang memandu. Jadi saya ambil dari Lambda Solution. Lambda Solution itu salah satu penyedia jasa untuk model hosting yang cloud. Dia katakan banyak faktor yang berperan dalam keputusan. Memastikan bahwa proyek besar seperti implementasi modul itu bisa sangat melelahkan. Ya, Bapak Ibu yang sudah merasakan implementasi modul sendiri, kemudian semua sendiri gitu. Pokoknya sekolah mau tahu beres itu pasti berat ya. Percaya atau tidak, bisa menjadi lebih mahal daripada melakukan outsource ke penyedia jasa modul. Ada banyak penyedia jasa, Bapak Ibu bisa cari aja sendiri gitu ya. Yang seperti kami kerjakan itu ada di Dharma Mulia, dan Dharma Mulia ini yang kami dampingi full sebenarnya Bapak Ibu sampai ke instructional design ya. Tapi kalau yang sekolah lain tidak. Nah, kalau dibilang nggak punya dana, bohong. Karena dana BOS bisa digunakan gitu ya, dana BOS bisa digunakan, dan kalau di kami, karena kami PKP, maka bisa mengeluarkan faktur pajak. Jadi untuk dana BOS tidak ada masalah karena sudah resmi dengan faktur pajaknya. Kemudian juga Bapak Ibu yang sekolahnya bisa mau mengimplementasikan dengan banyak hal. Jadi modul itu bisa diimplementasikan dengan perpustakaan, kemudian dengan kantin, dengan informasi sistem akademik lainnya, atau dengan data dapodik. Jadi bisa semuanya bisa dilakukan karena bisa di coding lagi tambahannya. Jadi seperti ini ya, di coding lagi tambahan. Kemudian ada yang bertanya juga, kenapa kok
loginnya Brandness ID repot, kenapa nggak langsung dari plus.Brandness ID, kenapa harus dari Brandness ID? Karena Brandness ID itu punya mimpi akan membangun seperti ini tadi. Jadi di depan itu ada tambahan lain yang harus dikoding tambahan yang menjadi bridging atau jembatannya si Moodle tadi. Nah, untuk memilih apakah server UNBK yang di-online-kan atau server sendiri yang di-online-kan atau bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan vendor, itu yang perlu diperhatikan adalah expert. Jadi timnya Bapak Ibu di sekolah udah expert belum sama teknisi. Jadi sama technical problem. Technical problem seperti yang tadi Pak Nasuki tanyakan. Misalnya itu masih problem kecil, belum error-error yang lain. Kok fiturnya sedikit ya? Nah, jadi yang tadi perusahaan ini waktu bekerja sama dengan kami, mereka heran ternyata kok fiturnya banyak ya. Karena waktu dia bekerja sama dengan vendor sebelumnya, fiturnya sedikit sekali. Jadi mungkin vendor sebelumnya itu kurang memahami instructional design, jadi tidak semua fitur diaktifkan. Gitu. Dan yang kedua, jumlah training. Karena Bapak Ibu harus men-training guru-guru Bapak Ibu seperti kita sekarang. Dia harus belajar selain tentang fiturnya Moodle sendiri, harus belajar tentang instructional design pembelajaran. Ya. Kemudian berapa lama sih butuhnya? Kalau butuhnya cepat, jangan bangun sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi kemudian Bapak Ibu harus memikirkan harga terakhir finalnya. Belum isu lain, misalnya security, ya, security, kemudian plugin-plugin tadi tambahan, error atau integrasi dengan aplikasi lain. Nah, kalau saran dari saya itu kerjasama dulu aja deh, ya. Nanti kalau udah pinter, waktu kerjasama serap semua ilmunya. Wah, sebanyak-banyaknya. Kalau udah pinter, kemudian mau manage sendiri, ya nggak apa-apa, manage saja sendiri, ya. Jadi untuk sementara waktu guru-guru biar fokus sama isi kontennya yang bagus dulu, yang rapi, yang baik ya, supaya waktu Bapak Ibu menerima siswa baru itu kayak nggak bersalah sama Tuhan gitu ya. Jadi sudah mempersiapkan memangnya. Jadi guru fokus dulu ke konten, administrator belajar semua settingnya. Ini setting ini gimana, kalau error ini gimana, kalau ini harus gimana, begitu. Mempelajari dulu semuanya. Kalau mau merubah supaya uploadnya bisa banyak itu gimana caranya? Kalau sudah belajar, nah baru bisa kerjakan sendiri semuanya. Nah, gimana kalau yang ngajar admin? Di sekolah saya yang ngajar itu adminnya gitu. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau adminnya tahu teori kependidikan. Kan dia sudah tahu tools-nya Moodle, semua tools Moodle dia tahu. Tapi kalau dia tahu teori kependidikan, boleh-boleh aja adminnya yang ngajar. Tapi kalau tidak, akhirnya sama seperti di SMA Negeri 9. SMA Negeri 9 Surabaya itu salah satu SMA kompleks di Surabaya, salah satu SMA top di Surabaya. Itu karena adminnya yang ngajar, akhirnya si Bapak ini hanya tahu fitur kuis aja, fitur lainnya nggak tahu. Kenapa? Ya adminnya nggak lain, adminnya cuma tahu bahwa Moodle itu dijadiin materi ujian. Jadi semua guru cuma diajarin bagaimana membuat soal aja, sisanya nggak tahu. Jadi ternyata beliau tahu semua fiturnya, beliau belum semua padahal ya, H5P kan belum tahu semuanya, jadi belum semua fitur tahu, bahkan workshop belum tahu, itu udah, ternyata banyak sekali fiturnya. Ya, jadi kalau admin yang ngajar gimana masalahnya? Ya masalahnya di sana. Kalau adminnya tahu teori kependidikan nggak apa-apa dan tahu semua tools Moodle. Oke saja. Itu, jadi ini kita sudah tahu semua, sudah dibahas, tapi di batch-batch sebelumnya biasanya final project 20% Bapak Ibu. Hanya di batch ini saya kurangi, final project-nya dibuat cuma 15%. Jadi artinya tanpa ikut final project sebenarnya Bapak Ibu sudah terkategori lulus karena nilainya 85 sudah. Kan final project cuma 15%. Itu kemudian kita bicara tentang final project. Sampai sini ada yang tanya nggak sebelum masuk ke final project? Bu. Ya, silakan Pak. Itu yang tadi bilang dari SMA Negeri Surabaya, 9 Negeri Surabaya yang dibilang cuma kuis doang, kuis aja maksudnya. Itu terjadi pada saya memang sebetulnya. Saya tuh kemarin ujian tuh pakai model
Tapi ya itu cuma kuis aja, karena memang tahunya cuma itu, diajarin cuma itu. Dan menunya cuma itu aja. Terus yang saya lihat di atasnya itu kok banyak menu-menu walaupun sedikit ya. Apa ini bisa difungsikan gitu? Fungsinya seperti apa? Kita nggak tahu karena memang nggak pernah diajarin. Kayak gitu. Mungkin sama saya kan. Iya Pak Nasuki, karena dulu di tahun 2015-16 itu yang dikejar UNBK itu untuk ujian aja ya modelnya ya. Ya seperti itu. Jadi tahunya cuma kuis aja. Gimana yang lainnya nggak tahu. Sampai sekarang saya buat itu aja nggak bisa. Buat apa yang kalau ada apa namanya itu kalau ada tema, subtema itu saya belum bisa bikinnya sampai sekarang. Tema, subtema itu yang mana ya? Subkategori. Saya masih bingung tuh bikinnya gimana sih, kok kayak Bu Johannes lihat kok udah runtun gitu, ada 1.11.1.2 yang gitu. Books. Itu saya paham sampai sekarang. Oh gitu. Ya nanti kita coba lihat aja deh. Kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa Pak, nanti kita coba. Ya sebentar. Bu Yulia. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Usman di sini. Oh iya, Pak Usman, silakan. Selamat malam Bu Yulia. Selamat malam. Saya sebetulnya implementasi model itu sudah 3 tahun terakhir di sekolah kami. Di tahun pertama di SMP itu masih sebatas kuis aja. Dan sejak pandemi ini, ya alhamdulillah kami bersyukur karena kami telah mengambil langkah besar seperti yang Ibu tampilkan tadi itu. Jadi penerapan LMS di sebuah lembaga pendidikan khususnya model ini ya, itu memang butuh keberanian ya Pak ya. Betul, nyali yang besar yang betul. Untuk menerapkan karena tantangannya sangat banyak, termasuk diantaranya tadi itu butuh skill, kemudian support IT ya, ini yang paling penting juga. Ya, dan syukurnya kami sudah melalui itu. Kami penerapannya mulai dari TK loh Bu, sampai SMA. Hebat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Meskipun ya tantangannya, apalagi kan teman-teman sudah pernah pakai Google Classroom ya, sering dibanding-bandingkan jika ada masalah gitu. Itu tantangannya juga. Tapi yang ingin saya mungkin tanyakan beberapa, terus terang dari sisi penggunaan LMS-nya secara keseluruhan, khususnya dalam membuat resource dan sebagainya, itu masih banyak fitur-fitur yang saya belum begitu paham. Termasuk yang saya tanyakan tadi siang tuh, yang glosari itu saya belum paham betul itu. Oh, Pak Usman yang tanya glosari tadi. Iya, dan saya set di Google ternyata itu mirip dengan kamus-kamus gitu ya. Iya betul Pak, glosari itu kamus, tapi bisa dipakai dengan yang lain. Oke, dan selanjutnya ada lagi yang ini. Kami selama ini kan masih mengcombine model dengan Google Meet gitu, Bu. Iya, di sekolah itu kami memanfaatkan server yang UNBK itu, ada 3 buah. Kemudian providernya kita pakai Indiho. Ya, alhamdulillah lancar sih. Ya. Lancar. Dan yang menjadi kendala ternyata nggak bisa kalau pakai ini ya, yang BBB itu untuk telekonferensinya. Karena masalahnya katanya butuh bandwidth yang besar gitu. Sudah pernah dicoba Pak? Pernah, tapi sebatas 5-10 orang udah nggak bisa. Ya, ada nggak spesifikasi bandwidth berapa begitu ya? Kemudian kalau misalnya sewa VPS di yang seperti apa Bu ininya? Kalau perhitungan untuk Big Blue Button sendiri, Bapak bisa lihat di websitenya Big Blue Button sendiri karena dia kan terpaksi dengan Moodle ya. Dia ada perhitungannya sendiri. Cuma kalau di tempat kami itu sekolah kayaknya 1 kelas deh Pak. Cuma 1 kelas memang nggak bisa lebih ya, karena memang butuh bandwidth yang besar. Dan kalau kita pakai yang versi Moodle langsung, itu kan servernya cuma server uji coba. Jadi settingannya hanya setting buat uji coba. Jadi kalau misalnya
memang serius digunakan, maka itu settingnya harus setting khusus begitu. Jadi kalau besarannya bisa dilihat langsung di sana. Atau mungkin Brightness ID mau fasilitasi ya? Ya mungkin ya Brightness ID mau fasilitasi gitu Pak. Pak Usman ini ngajar di mana? Di sekolah? Ini dengar Google Meet mau ini Bu, mau premium kan itu? Iya, bulan ini ya, bulan depan ini premium ya Pak ya, berbayar ya. Iya. Oke, WhatsApp grup aja. Baik, terima kasih ya. Lanjut. Sama-sama Pak, terima kasih buat masukannya. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, maka saya lanjutkan. Itu maaf nih, kalau mau nonaktifkan review supaya siswanya nggak bisa review soal gimana ya? Oh, oke. Di James bisa tunjukkan kuis, salah satu kuis. Halo? James bisa tunjukkan kuis. Oh maaf nih, suaranya putus-putus nih Bu. Oh ya. Oke. Review option. Nah, di sini dihilangin aja Pak, di immediately after. Jadi kan ini ada dari quiz, kita nggak usah ngurusin ya dari tem, ada immediately, letter sama after. Kalau immediately waktu dia kirim submit itu yang muncul otomatis setelah dia kirim submit. Jadi kalau kita nggak mau dia review, ya hilangkan semua kecuali di attempt boleh, kemudian wither correct itu tanda yang hijau dan merah itu Pak. Oke. Kemudian mark itu nilai. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang waktu itu kami dampingi itu mereka nggak mau nilainya muncul waktu tryout zamannya tryout dulu. Yeah. Bu, nilainya ditutup aja Bu, takutnya anak-anak protes gitu, karena biasanya kan sekolah masih mengolah nilai lagi ya Pak ya. Yeah. Jadi murid-murid nggak mau dikasih lihat nilainya karena sekolah masih harus mengolah nilai. Jadi ya sudah, marknya ditutup supaya anak-anak nggak bisa lihat nilainya berapa. Oke. Kemudian right answer ini jawaban benar Pak. Jawaban benar. Kemudian specific feedback itu adalah feedback yang ada di setiap option pilihan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu assessment based learning-nya mau lebih detail lagi, misalnya 2x3, ada anak yang menjawab 5, 4, 6 gitu ya. Kalau dia menjawab 4, kita bisa berpikir kira-kira anak jawab 4 itu karena apa ya. Nah, jadi di feedback-nya kita kasih specific feedback kekeliruan dia di mana. Kalau dia menjawab 2x3 itu sama dengan 5, kita bisa tahu kira-kira dia salahnya di mana ya. Jadi ada specific feedback untuk setiap jawaban yang salah. Itu yang specific feedback. Kalau general feedback yang di atas keseluruhannya, misalnya kalau yang di atas 80, Bapak Ibu mau bikin, Anda hebat sekali, ya itu bisa dimasukkan ke sana. Begitu. Udah, kalau yang letter itu nanti ketika kuis masih di open, itu pilih aja nilainya aja Pak Mark, supaya yang lain dia nggak bisa nge-review. Sama afternya juga after close, ketika udah close baru disimak. Begitu. Ada pertanyaan lain? Oke, yang kalau misalnya setelah soal yang sudah dijawab nggak bisa ditengok lagi. Soal yang udah dijawab, ya James tolong ke atas ya James ya. Atas apa bawah? Bawah deh James, bawah kayaknya tuh. Oh atas itu atas persis atasnya. Nah ini Pak yang sequential sama free. Nah navigasi metode kalau free berarti dia bisa mencolot kemana-mana. Kalau sequential dia nggak bisa mencolot. Oke, siap. Kemudian question behavior, James klik coba question behaviornya. Ini coba diklik tanda tanyanya. Shuffle within question. Oh iya Bu sekalian nih. Teman-teman kan biasa kalau bikin soal, dia biasanya pakai nomor kan.
Setelah diimpor masuk ke model, putus-putus ya? Iya nggak, sudah. Saat diimpor masuk pakai nomor, impor ke model. Pada saat diimpor masuk ke modelnya, soalnya dia berurutan berdasarkan abjad gitu loh. Oh iya, betul Pak. Selalu berdasarkan urut berdasarkan abjad, benar. Ya, bukan berdasarkan nomor. Itu gimana solusinya tuh? Nggak ada Pak. Jadi nomor itu sama kalau format icon nomor itu tidak dipedulikan sama dia langsung upload dia berdasarkan abjad. Kalau saya sendiri jarang pakai format icon, James bisa membantu menjawab karena saya terbiasa pakai formatnya Word itu loh Pak, Word XML. Dia ada question name, jadi saya bisa kasih nama I1, 2, 3 dan seterusnya. James bisa menjawab? Kalau untuk soal itu ini Pak, di waktu diimport itu diedit lagi di bagian question name. Nah, question name ini untuk nanti soal itu akan diurutkan sesuai abjad berdasarkan question name. Jadi question name ini bisa diubah ke misal nomor Q1, Q2, nomor 01 gitu dan seterusnya. Jadi supaya ketika di dalam kuis nanti soalnya berurutan sesuai dengan nomor. Oh, di question name ya? Iya. Question name betul Pak. Tapi kalau pakai icon satu-satu ya gitu Pak. Oke. Lanjut. Makasih. Siap. Tapi sudah di-save saja belum kayaknya. Sudah James? Kalau udah, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut membahas yang final project. Sebentar Yulia. Oh iya, silakan Pak. Masih tentang kuis tadi. Iya Pak Edi. Ini kalau misalnya kita menerapkan kuis itu untuk jumlah siswa yang mengakses dalam waktu bersamaan itu jumlahnya banyak gitu. Itu hal apa yang perlu diperhatikan karena tadi itu pengalaman kalau misalnya yang online di Moodle itu sudah melebihi 1.000 user, itu langsung down. Jadi dari Moodle-nya sendiri juga tapi tidak bisa loading, apalagi ke soalnya gitu. Mungkin hal apa yang jadi kendalanya, kita juga masih bingung. Itu ada pertanyaan lagi Pak Edi, sudah? Sebentar itu. Oke. Itu jadi kendala tadi yang dibahas di pertemuan sebelumnya sama saya, mindset daring di Indonesia Bapak Ibu. Itu yang membuat bahkan Google Classroom sendiri Google drop karena selain saya nggak tahu selain hardware-nya mungkin ada masalah. Tapi pada saat itu kalau Bapak Ibu akses di satu website yang mengecek kenapa kok salah satu site itu down, itu salah satu penyebabnya adalah akses peak yang begitu tinggi Bapak Ibu. Jadi di Indonesia kemarin 2 hari yang lalu itu kan banyak yang PTS, semua sekolah PTS bersamaan. Kemudian mahasiswa juga ada yang UTS bersamaan. Kemudian mereka mengakses Google Classroom di jam yang sama, jadi harus di jam 8 barengan gitu. Nah, servernya Google aja bisa down Bapak Ibu. Kemarin saya sempat godain teknisinya dari Sinlui itu karena dia jengkel. Guru-gurunya protes ke dia, padahal yang down itu servernya Google Classroom, bukan servernya dia gitu. Jadi bukan server sekolah tapi classroom-nya yang down. Tapi dianya yang diomelin gitu. Terus itu mindset yang harus dirubah Bapak Ibu. Jadi ujian itu nggak harus 1, 2, 3 ujian bareng gitu. Nggak usah, kan ada time waktunya.
kalau di Google Classroom katanya dia bisa lihat itu mengerjakan dia apa enggak, atau kalau di kampus itu Zoom-nya harus on untuk lihat dan seterusnya. Itu ya diganti mindset itu yang harus kita geser pelan-pelan. Jadi mengajarkan disiplin, mengajarkan jujur itu bukan dengan cara mengawasi ketika ujian bersamaan. Masalahnya di sana Pak Edi. Jadi kalau Google aja nggak punya solusi untuk peak yang begitu tinggi, apalagi server kita. Itu kalaupun kita paksakan, jadi kalau di Moodle itu ada, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Moodle ORG, kalau nggak salah 10 user itu 1 kilobyte kalau nggak salah ya James ya, memorinya. Nanti saya lihat lagi, saya informasi lagi. Tinggal dikalikan aja berapa. Nah, kalau 1000 user bersamaan, maka jumlah memori yang dibutuhkan akan sangat besar sekali. Karena kan memori itu menyimpan data sementara, waktu dia klik ya, itu akan butuh besar sekali. Dan makin besar memori, makin mahal biaya yang kita keluarkan. Baik itu VPS atau kita minat sendiri, ya memorinya harus digedein terus. Padahal itu cuma buat akses sebentar doang. Setelah PBM biasa, ya udah dia nggak dibutuhin lagi. Jadi sebenarnya tidak ada solusi untuk itu, Pak. Yang ada solusinya adalah mindset-nya yang dirubah. Kalau ujiannya dibuat jam 8 sampai jam 11, bebaskan anak-anak mengerjakan di antara jam 8 sampai jam 11. Loh, anak-anak nyontek gimana? Ya itu solusinya pakai waktu jual media di Bali, Bapak Ibu. Jadi soalnya guru itu harus punya bank soal banyak, kan kita bisa random soal. Jadi kemarin saya sempat tunjukin random soal. Jadi guru-guru tetap bisa mengeluarkan 40 soal dari 1000 soal yang ada. Nah, kalau yang keluar dia KD1 semua gimana? Nah, itu fungsinya kategori. Jadi semua soal ditaruh di kategori yang benar. Jadi kategori 3.1 itu ada berapa? 50 soal. Kategori 3.2 itu ada berapa? Di dalam kategori kita bisa bagi lagi subkategori. Kategori 3.1 itu ada soal pilihan ganda berapa soal, misalnya soal esai berapa soal, atau soal jawaban singkat berapa soal, dan soal matching berapa soal. Di dalamnya kita bisa ganti lagi, C1, C2-nya ada berapa banyak, C3, C4 berapa banyak, dan seterusnya. Nah, jadi waktu kita ambil random soal, kita benar-benar bisa mengacak soal. Jadi, itu yang dipakai kayak kalau Bapak Ibu ambil sertifikasinya Cisco, atau sertifikasi internasional lainnya. Jadi, soalnya pilihan ganda, tapi sangat sulit untuk bisa melihat. Security-nya gimana? Ya, Bapak Ibu bisa belajar lagi di Moodle Advance, Bapak Ibu, setting security-nya. Jadi, kalau kayak misalnya ITS, waktu ujian, itu ada SEB-nya sendiri. Jadi, ada setting untuk security. Jadi, dia harus download browser yang disediakan oleh Moodle juga menyediakan, ada setting SEB. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat bukain James di quiz, James. Itu ada security lainnya yang bisa diperhatikan Bapak Ibu, dan itu jadi ini ada Save Exam Browser Bapak Ibu. Jadi waktu diklik Save Exam Browser itu, nah itu ada banyak pengaturan yang bisa dipakai. Kemudian setting sendiri yang bisa kita atur sendiri dan bisa dipakai sendiri. Itu memang agak tricky, agak ribet sedikit, tapi itu memastikan bahwa ketika anak-anak ujian layarnya udah full soal, dia nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau keluar itu dianggap dia lokal, ya. Kemudian jadi aturan-aturan itu bisa dibuat, bisa ya. Jadi anak-anak nggak harus ujian, biar mereka nggak bersamaan akses kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12 akses di jam 8 bersamaan, tidak betul. Itu solusi murahnya, Pak Edi. Atau tadi kalau mau sedikit agak ribet, tapi kalau ribetnya cuma sekali kok, kita mengatur settingnya. Setelah itu
anak-anak tinggal download sendiri settingnya dan mengerjakan setting sendiri. Itu ada, apakah menjawab Pak Edi? Iya, terima kasih. Baik. Iya, ada pertanyaan Bu lain? Yulia. Ya. Bu Yulia. Iya Pak. Ini nyambung dengan pertanyaannya Pak. Mau nyambungin pertanyaan dari Edi. Pak siapa tadi yang baru Pak Edi Purnomo. Ya, sekalian dibahas lagi dong itu yang exam browser tadi itu. Oh, exam browser yang security browser Pak? Iya, yang barusan ditampilkan tadi itu. Itu di model versi di course yang bukan beginner Pak. Jadi di course yang advance saya nggak bisa membahas di course yang ini. Ini course basic gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau Bapak bisa. Yang menarik kan ketika siswa bisa dikunci ya? Iya, bisa dikunci. Jadi kalau yang settingan yang punya Brightness ID gimana tuh? Kalau saya lihat pada saat kita akses kuisnya, kita diarahkan ke new tab itu ya, kalau tidak salah. Oh, jadi ditutup itu di settingan bisa James, bisa dibuka James, itunya kuisnya. Terus kalau tidak salah, tidak bisa di klik kanan ya? Teksnya. Iya Pak. Nah itu boleh di ini nggak? Boleh share? Boleh deh kayaknya ya, mungkin boleh ya. Nanti paling itu apa namanya Brightness ID-nya yang ngomong-ngomong, enggak lah ya. Itu di Oh ini ada browser security ya? Ya, di situ Pak, browser security pilih yang full screen pop-up with JavaScript security. Di sana itu yang paling minimal ya Pak ya. Yang paling minimal selain di itu di extra restriction ya, selain yang di tadi security exam browsernya SAP. Terus yang kemarin tuh saya belum temu solusinya Bu, yang ketika siswa mengaktifkan fasilitas terjemahan tuh yang di browser. Oh, browser. Ya, kan repot kita yang ketika ujian bahasa Inggris. Ya, secara otomatis akan diterjemahkan tuh sama browsernya. Itu saya juga nggak punya ide bagaimana, karena memang itu fasilitas browser ya. James punya ide? Halo, James punya solusi? Atau haruskah diinstal language lain yang di modelnya atau gimana ya? Nggak bisa Pak, karena itu tetap aja perkara browsernya Pak. Jadi mau kita mau apa-apain ya dari Google Chrome-nya gitu. Terpaksa pakai SAP Pak kalau itu Pak. Kan kita nggak bisa paksa anak pakai itu security exam browser. Oh, security exam browser. Harus pakai security exam browser karena itu memang fasilitas yang disediakan Google. Kalau pakai itu kira-kira nggak bisa diterjemahin lagi ya? Ya nggak bisa. Atau image, cuma ya image itu besar. Iya. Resource-nya gede. Iya, resource-nya besar sekali kalau image. Iya. 500-an siswa yang akses lumayan. Iya, apalagi bersamaan gitu ya Pak ya. Betul. Itu solusinya kalau untuk yang itu untuk security exam browser. Safe exam browser. Siap. SAP, Safe exam browser. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nah, waktu mengatur pembelajaran, jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan lagi ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi biasanya Bapak Ibu kan kalau mengajar nanti bisa dipindah-pindah ya dari SMP ke SMA, apa dari SMA ke SMP, audience berbeda. Secara fisik aja kalau kita ngajar dari SMA ke SMP sudah berbeda. Bahkan beda kelas pun audiensnya behaviornya udah beda lagi ya. Jadi dari kelas 7 ke kelas 8 aja karakter siswanya sudah berbeda. Kelas 7 ke kelas 9 sudah berbeda.
Bahkan antara kelas 7A dengan 7B itu bisa berbeda. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik kondisinya gimana, terus itu tingkatannya. Nah, desain pembelajaran kelas ketentuan umumnya ini kan Bapak Ibu diminta untuk merancang kelas daring, rancangan disesuaikan skenario, implementasikan. Ini proyek ditutup 11 September 2020 jam 22. Kemudian salah tanggal 29 September ya, salah ini ya. Kemudian untuk setting yang tidak sesuai skenario itu dikurangi 5 Bapak Ibu. Jadi tapi jangan takut, semua orang itu cara kami menilai adalah semua itu wajib dapat 100. Jadi ketika Bapak Ibu submit final project yang benar ya Bapak Ibu, karena ada yang di batch-batch sebelumnya ada yang kirim submit itu satu halamannya Google Classroom, ada yang kirim nggak jelas halaman apa, pokoknya mereka bilang mereka sudah submit final exam dan final project, dan mereka pikir mereka harus dapat sertifikat karena mereka sudah submit final exam, final project. Nggak seperti itu ya. Kemudian misalnya di skenario tampilan hanya kan Bapak Ibu sudah harap buka ya, bisa itu section umum dan itu. Jadi kemarin tugas-tugas Bapak Ibu ada ya, kita ditaruh di hidden aja supaya waktu saya dan tim menilai punya Bapak Ibu, kita akan lihat dari view-nya role-nya siswa. Jadi kalau ada yang tampil itu lebih dari 2 section, maka nilai dikurangi sudah. Ya, jadi harus hanya 2 section itu yang tampil, yang lain jangan dihapus. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan backup apa yang sudah Bapak Ibu pelajari supaya nanti bisa di restore lagi di sekolah Bapak Ibu. Jadi supaya yang dibuat di kelas trainers nggak sia-sia. Kemudian sectionnya diberi penamaannya bebas. Kemudian semua activity atau resource harus sesuai dengan KD yang dipilih. Saya bisa tunjukkan. Oh, James bisa tunjukin aja di James. Menentukan KD-nya. Ini jangan-jangan hostnya tidur. Oh, oke. James bilang, saya coba buka dulu. Mana ya? Oke. Yang dimaksud kompetensi di sini Bapak Ibu. Di sini ada kompetensi. Ya. Nanti waktu di add kompetensi, Bapak Ibu akan lihat namanya Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan bikin ini kan batch Agustus. Nanti ada lagi yang batch September dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat namanya Bapak Ibu di sini sesuai dengan KD yang sudah dikumpulkan. Ya. Kemudian di sini misalnya siapa ya? Misalnya Bapak Ibu, misalnya ini di add, kemudian sudah muncul, terus mau di saya salah nggak ya add-nya? Nah, misalnya add kompetensi, kemudian misalnya K1 ini bisa di-select, kemudian di add, ya sudah muncul. Nah, jadi waktu Bapak Ibu membuat satu activity, misalnya activity ini, misalnya ya. Jadi di bawah ini ada kompetensi Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dipilih kompetensi berdasarkan yang sudah dipilih. Nah, atas ini akan nama Bapak Ibu sendiri, kemudian itu materinya di kompetensi berapa ya, misalnya kompetensi ini ya sudah dimasukkan begitu, kemudian kembalikan. Jadi nanti waktu saya dan tim memeriksa, saya sudah lihat bahwa waktu saya klik, kemudian saya lihat edit setting, kemudian
saya buka kompetensi tentang kompetensi. Ulang dong. Ulang. Baik. Jadi gini. Maaf ya. Kecepatan ya saya ngajarnya ya. Oke. Jadi anggap aja kita belum punya kompetensi sama sekali ya. Nah, nanti kan sebentar. Di tugas upload KD, Bapak Ibu kan harus upload KD ya. Jadi kan KD, misalnya contoh di saya namanya Yulia, mapelnya agama, KD-nya 3.7, 4.7, nanti saya akan masukkan KD-nya. KD yang Bapak Ibu upload nanti akan dimasukkan oleh admin ke KD-nya. Jadi Bapak Ibu waktu pilih kompetensi, nanti add kompetensi, di sini ada namanya Bapak Ibu nanti. Bukan namanya ini, tapi nama Bapak Ibu. Nah, akan lihat ini kompetensinya siapa. Misalnya ini namanya Bapak Ibu adalah Pak Kadiono, misalnya begitu ya. Kan Pak Kadiono itu punya 4 kompetensi. Atau beliau memasukkan 4 kompetensi. Saya bisa klik save. Shift. Supaya saya nggak milih banyak-banyak. Kemudian saya add. Ya, jadi saya punya KD yang dimaksud. Kemudian kan Bapak Ibu akan membuat aktivitas sesuai dengan skenario. Nah, setiap aktivitas wajib memiliki KD, termasuk ketika Bapak Ibu membuat game permainan. Nah, ketika Bapak Ibu membuat game permainan kan juga harus ada KD-nya. Berarti nanti waktu di edit setting, di bawah kompetensi, Bapak Ibu tinggal pilih kompetensinya mana yang mau dipakai. Kompetensinya Pak Titus, apa kompetensinya Pak Kadiono. Misalnya saya mau pakai kompetensi ini. Kompetensi ini masuk, berarti dia sudah masuk kompetensinya. Save. Jadi nanti waktu tim kami memeriksa, mengkoreksi skenario Bapak Ibu, itu waktu dilihat, kemudian kami membuka kompetensi, itu sudah kompetensi yang terkait. Ya, jadi itu. Semoga jelas. Kemudian kalau cuma lihat memang kadang-kadang lebih ribet sih sebenarnya kalau diimplementasikan nggak serumit itu kayaknya. Sudah, jadi semua ini pastikan semua activity dan resource harus sesuai dengan minimal 1 KD yang Bapak Ibu masukkan di tempat kami. Kalau kami masukkan 4 yang di 1 gimana? Nggak apa-apa, pokoknya harus ada 1. Nah, kemudian di sini alur pembelajaran terarah. Kan alur pembelajaran terarah itu maksudnya apa sih? Alur pembelajaran terarah itu maksudnya adalah tidak boleh melakukan aktivitas kedua sebelum aktivitas pertama diselesaikan. Itu pembelajaran terarah yang kami maksudkan. Jadi kalau misalnya ada 4 aktivitas, berarti anak-anak nggak bisa meloncat ke aktivitas keempat, tapi mereka harus satu persatu, aktivitas 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Jadi nggak bisa meloncat karena kita audiensnya kita masih K12. Kalau yang mahasiswa mungkin bisa, atau higher edukasi mungkin dia boleh loncat-loncat. Tapi kalau dia siswa itu sebaiknya satu persatu. Nah, itu paham ya yang dimaksud dengan pembelajaran terarah. Kemudian 1 activity 1 hari. Jadi Bapak Ibu memastikan bahwa 1 aktivitas yang dibuka setiap hari. Misalnya mau dibuka mulai tanggal 30, berarti 30, 1, 2, dan seterusnya. Jadi 1 hari 1 activity dan pada jam 7. Jadi otomatis di jam 7 itu aktif. Jadi saya dan tim akan menilai apakah benar setiap aktivitas itu dibuka setiap harinya. Kemudian kompetensi base, ini yang dimaksud tadi, setiap aktivitas harus ada 1
kompetensinya. Kemudian pembentukan karakter disiplin. Ya, jadi tujuannya itu ketika pembelajaran terarah, kemudian hanya jam 7 dan satu activity, harapannya adalah karakter disiplin siswa dapat terwujud begitu. Jadi itu tujuan dari skenario yang kita buat. Skenario utamanya harus diikutin. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan skenario tambahan lain, silahkan. Misalnya di lesson mau ditambahin setiap anak harus ada di lesson minimal 30 menit, boleh. Jadi yang aturan utama harus ada, yang lain boleh ditambahkan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Selamat malam Mbak Yulia. Iya, selamat malam Bu. Saya ingin menanyakan tentang yang KD-nya itu kan activity minimal ada 1 KD. Apakah bisa, misalkan activity yang hari ini KD 3.1, terus activity yang berikutnya nanti KD 3.2 gitu. Yang penting boleh. Ada KD yang kita upload. Boleh sekali. Jadi tidak harus satu itu semua gitu ya? Ya boleh. Terus ada juga kalau yang tricky biasanya di batch sebelumnya, kalau yang Bapak Ibunya sibuk sekali, kan penugasannya kan sudah ada. Ya KD-nya disesuaikan dengan penugasannya. Kecuali kalau ada beberapa Bapak Ibu yang perfeksionis ya. Maksudnya, nggak mau waktu saya yang kemarin asal-asalan gitu. Gitu. Saya tugas kemarin memang sesuai dengan KD yang saya ajar. Oh gitu. KD yang ya. sedang saya ajar. Ya udah, enak berarti. Kan bisa tinggal ditambahkan. Betul. Terima kasih. Sudah nggak ada kesulitan memberikan, ya sama Bu, memberikan section ya, section pada quiz ya. Jadi ketika kan saya minta soal PG dan isai itu terpisah, kemudian ada informasinya gitu, sudah nggak ada yang kesulitan ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh iya, ada satu lagi yang tak tanya. Waktu bikin kuis, karena saya bahasa Inggris ya, kan sering dia ketika ada soal, karena dia berbasis teks, biasanya teks dulu nih, teks panjang gitu, baru ada soal. Nah, apakah memang harus satu-satu ya jadinya? Kemarin saya ada teks, terus ada soal, itu langsung saya import, saya masukin lah soalnya. Dia kayak nggak diterima gitu, nggak valid. Akhirnya saya hapus dulu teksnya, soalnya saya masukkan dulu semua, baru satu-satu di satu soal saya masukkan teks, satu soal saya masukkan teks gitu. Apa ada cara yang sekali gitu, kayak mengekspor soal itu sekalian deh, langsung semua teks itu terlihat? Oke. Kalau masalah teks itu, saya biasanya kalau yang guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu, kendalanya adalah ada enter di dalam bacaan. Padahal format icon itu tidak bisa menerima enter. Nah, jadi tulisannya itu harus tanpa enter sama sekali, tanpa enter. Nanti waktu editnya baru edit satu-satu sama aja sih, akhirnya harus edit satu-satu. Atau harus sedikit belajar sedikit belajar teks HTML. Jadi kalau misalnya gimana ya, James bisa tunjukin, James? Atau ya susah sih yang ngasih taunya ya. Jadi Bu Nikoma harus belajar teks HTML, misalnya teks BR. Teks BR itu begini Bu. Mana ya? Kalau saya biasanya pakai Examview kayak gitu tuh. Ya, teks BR begitu untuk pindah ke line setelahnya, atau break NB apa itu, James? Itu untuk membuat
break dan lain-lain. Atau memang di sini kami tidak menggunakan Blackboard atau menggunakan exam view. Kenapa? Karena memang icon itu digunakan kalau kemarin sudah dibahas ya, kalau digunakan untuk offline. Jadi ketika nanti Bapak Ibu tidak ada koneksi internet sama sekali, kalau di basic ini saya ngajarin exam view atau pakai Blackboard, nanti waktu nggak ada koneksi internet akan bingung. Tapi kalau dengan icon, walaupun tidak ada koneksi internet atau memang pembelajaran daringnya dipakai hanya untuk lingkungan lokal area network sekolah, maka format icon tetap bisa digunakan. Gitu. Ya, Budi Komang, atau bisa di kelas berikutnya atau kelas advance akan diajarkan exam view dan mungkin Blackboard, tapi tidak yang versi Word gitu. Jadi bisa ikut di sana untuk belajar kalau yang versi exam view, atau bisa lihat pembelajaran di online, banyak yang mengajarkan exam view. Begitu, Budi Komang. Ada pertanyaan lain? Repot memang kalau yang bahasa repotnya di sana, kalau yang biologi, geografi repotnya di gambar, akuntansi repotnya di tabel. Tidak ada pertanyaan? Sudah. Sekian. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, artinya sudah paham ya, karena setiap kekeliruan dari skenario atau perbedaan dari skenario itu nilai dikurangi 5. Misalnya tidak paham dengan apa yang dimaksud semua siswa harus melihat dulu gitu. Itu di batch sebelumnya ada yang tulisannya gini, wajib dilihat. Ya bohong Bapak Ibu, kalau cuma tulis wajib dilihat, sistem nggak bisa memaksa bahwa si anak itu melihat pengumuman itu. Jadi Bapak Ibu harus mengatur setting supaya si sistem dapat memaksa anak-anak untuk melihat itu. Jadi skenario yang diminta itu diamati baik-baik supaya tidak terjadi kesalahan setting. Itu aja. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat mengerjakan final project. Kalau ada pertanyaan bisa diskusi di grup. Yang tidak paham, nanti kami mencoba membantu sedapatnya. Oke, selamat malam. Selamat istirahat. Oh, enggak, Ding. Selamat mengerjakan final project. Ya, selamat mengerjakan final project. Ini batasnya sampai kapan? Jumat ya, Pak. Jumat jam 22. Oke. Jam 22. Halo, Ibu. Iya. Iya. Itu kemarin kan tugas yang kemarin saya belum buat tuh karena. Yang mana ya Pak Nasuki? Tugas yang kemarin hari ini sama. Yang game. Iya, game sama itu. Tugas di minggu ketiga sudah tidak masuk penilaian. Jadi tugas makanya tidak ada batasan waktu, itu hanya untuk tambahan aja. Kan saya sudah informasikan di minggu ketiga hari pertama di materinya itu diinformasikan bahwa sudah tidak ada materi yang harusnya sudah selesai. Hari pertama dan kedua itu cuma tambahan aja. Kalau mau menambahkan game, cara buatnya begitu. Soalnya komputer rusak ini. Tapi yang KD wajib diupload ya. Nanti Bapak Ibu nggak nemu KD-nya nanti. Ya, siap. Nggak nemu namanya. Ya. Jadi kalau ada yang belum upload, kemudian kalau sudah, kayaknya kalau KD itu dibatasi sama saya karena tadi tim harusnya sudah memasukkan KD tadi siang. Tuh, tapi kalau ada yang Bapak Ibu yang belum masukkan KD bisa informasiin di grup supaya sama timnya Brainers bisa dibutuhkan lagi untuk bisa upload KD-nya. Kayaknya saya belum ngirim tuh, Bu. Ya, jadi KD-nya bisa dibukakan James KD-nya supaya Pak Nasuki dan teman-teman bisa upload KD-nya. Ya masih, Bu. Kemudian kalau misalnya masih dibuka, ada kesempatan yang mengganti KD, boleh silahkan selama masih dibuka. Oke, kalau sudah, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Malam. Malam.